Mbak Nurlela masih belum join audio. Kalau perencanaan, ada yang tahu apa perencanaan? Definisi perencanaan apa? Ada yang tahu? Masih ingat pelajaran kemarin? Perencanaan itu merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ya betul. Gak apa-apa Mbak Nurlela, masih baru mau mulai. Mbak Iis masuk. Oke. Kita mulai aja ya untuk yang modul 2. Untuk modul 2 ini kita akan belajar mengenai penyusunan anggaran operasional 1. Nah, dalam penyusunan anggaran operasional 1 ini dibagi ke dalam 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah peramalan jualan, yang kedua adalah penyusunan anggaran jualan. Nah, di sini kenapa sih kita butuh belajar peramalan? Ada yang tahu? Kira-kira untuk apa? Kenapa kita harus belajar peramalan dalam menyusun anggaran jualan? Waalaikumsalam Mbak Is. Gimana? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar yang namanya peramalan? Ya, untuk memperkirakan produk yang akan dijual, banyaknya ya, lebih tepatnya ke banyaknya. Karena di sini itu peramalan adalah fungsi dari manajemen yang pertama sebelum fungsi perencanaan. Jadi peramalan jualan ini sangat penting karena digunakan untuk menentukan anggaran jualan. Oke. Nah, di kegiatan belajar 1 ini nanti kita akan belajar mengenai apa? Metode peramalan jualan. Ya. Ada beberapa metode untuk peramalan jualan. Nanti kita akan belajar mengenai analisis tren garis lurus. Kemudian ada tren bukan garis lurus, regresi sederhana, serta regresi berganda. Oke. Sedangkan untuk penyusunan anggaran jualannya itu nanti di kegiatan belajar 2 ya. Di kegiatan belajar 2 nanti itu kita apa? Kita akan belajar apa aja kira-kira di metode belajar di kegiatan belajar 2 mengenai pengertian anggaran jualan itu apa, kemudian ada kegunaannya itu seperti apa, serta faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Kok Mbak Nurlela udah join audio sepertinya. Kalau Mbak Iis malah belum. Kenapa nggak bisanya Mbak? Loh, buka klik low ya. Klik low, baru join audio. Tapi nggak ada gambarnya, ada namanya aja. Kenapa Mbak Sulasri? Oh, lupa klik low nya tadi ya.
Lanjut ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, peramalan jualan itu nanti akan dipelajari mengenai metode ramalan jualannya. Kemudian ada kebaikan dan keburukan dari masing-masing metode ramalan jualan. Kemudian ada cara membuat ramalan jualan. Kemudian nanti di penyusunan anggaran jualan itu ada pengertian anggaran jualan, kegunaannya apa, kemudian faktor yang mempengaruhi apa. Oke. Peramalan jualan. Yang dimaksud dengan peramalan jualan itu adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Ya. Jadi ini berdasarkan data ya. Diramalkan itu berdasarkan data. Kemudian kalau peramalan sendiri itu apa? Ada yang tahu kalau peramalan sendiri itu apa? Ya, proses kegiatan meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi. Sedangkan kalau jualan itu adalah hasil proses menjual atau yang dijual. Oke. Jadi udah tahu ya peramalan jualan itu apa? Nih, forecasting. Bahasa Inggrisnya peramalan itu adalah forecasting. Nah, perkiraan produk yang akan dijual di masa yang akan datang. Ya, Mas Prianto juga benar. Betul. Oke, semua jawabannya betul. Pintar semua. Sekarang peramalan jualan. Nah, di peramalan jualan ini itu ada anggaran jualan. Anggaran ini dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yaitu ada anggaran produk, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, serta anggaran kas, anggaran rugi laba, yang terakhir itu anggaran neraca. Nanti semua ini kita pelajari ya di modul-modul yang berikutnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai tekniknya. Teknik ramalan jualan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kita akan menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode kuantitatif. Sekarang contohnya untuk metode kualitatif. Untuk metode kualitatif itu ada dari pendapat para tenaga penjual, kemudian pendapat manajer divisi penjualan, pendapat ahli, pendapat eksekutif, serta pendapat dari survei konsumen. Sedangkan untuk metode yang kuantitatif itu, ini salah ya, harusnya ini kuantitatif. Itu ada analisis tren seperti yang sudah saya beritahukan yang di depan, ada analisis regresi, metode distribusi probabilitas, metode analisis lini produk. Kalau analisis tren itu apa? Ada yang tahu? Harusnya Mbak Nurlela udah bisa